Apa perbedaannya mahdoro dengan yang lainnya? Coba. Baik, ya jadi sebelum nanti kita terangkan tentang ya cita-cita dan target besar. Ya ini kan kadang nama itu ada maksud. Betul. Ya untuk mahdoro ini sebetulnya dia bukan nama yang baru. Ya dia nama lembaga pendidikan yang bahkan sejak zaman kebesaran Islam itu sudah tersebar di berbagai negeri kaum muslimin. Nah, kita ingin munculkan itu kembali. Ya, dan ada beberapa istilah yang digunakan ya oleh ya para ulama kita terkait dengan lembaga pendidikan. Ya, ada mahdoro, ada kutab, ya, kemudian nanti ada namanya ma'lama dan beberapa tempat yang lain. Ya, namun kenapa kita memilih nama mahdoro? Dikatakan mahdoro ini dari kata hadoro. Hadoro itu hadir, dari kata hudur, ya hadir. Nah, ini menarik kalau ya nanti kita kaitkan dengan kosakata yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, makanya kenapa selalu rujukannya Al-Qur'an. Ya kan ini kurikulum yang dengannya Nabi mengawal kebangkitan umat ini. Nah, di Al-Qur'an itu ada kata hadoro, ada kata ja'a, ya sama-sama datang, ada kata ata. Tapi menariknya hadoro ini Allah gunakan ya salah satunya untuk kisah Nabi Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu hadir pada Yakub? Nah, pertanyaannya, Nabi Yakub sudah meninggal atau belum? Belum. Ya id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Nah, kematiannya sudah hadir, tapi beliau masih hidup. Nah, berbeda ketika Allah gunakan kata ja'a, hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Tatkala kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbi rji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Sudah mati atau belum? Sudah. Nah, berarti hadoro digunakan untuk kedatangan kematian yang orangnya belum mati. Tapi kalau ja'a digunakan untuk ya kematian yang orangnya memang sudah mati. Nah, sehingga maksudnya apa? Ya, jadi kata hadoro ini kehadiran murid-murid. Ya, untuk belajar ilmu kepada ahli ilmu yang ketika hadir itu fisiknya hadir. Ya, kemudian pikirannya hadir, jiwanya hadir, dan hadirnya itu sampai selesai dengan menguasai ilmu yang dipelajari di tempat itu. Nah, sehingga kata hadoro itu tidak sembarangan, yang darinya ulama mengambil kata mahdoro. Bukan sekedar datang, tapi hadir dalam artian benar-benar hadir untuk ilmu. Masya Allah. Nah, ini cuma tagline-nya menarik nih, Sam. Kalau kita lihat. Jadi generasi pemakmur bumi. Hamba Allah pemakmur bumi. Hamba Allah pemakmur bumi. Nah, ini Masya Allah nih. Nah, ini apa sih, kenapa menjadi tagline ini kita ambil ya? Tadi oke lah, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ya ini kan kondisinya ahli ilmu itu hadir, ya santri juga hadir, ketemu fisiknya lagi, ya jadi tidak hanya fisiknya tapi semuanya hadir ya di situ untuk bisa menerima keilmuan. Nah, tapi kan di sini ada tagline yang luar biasa. Yang lainnya kan hanya menjadi generasi yang beriman, bertakwa, ya beramal soleh, hanya sebatas itu kan, menjadi cerdas dan segala macam. Nah, itu. Nah, tapi ini unik nih. Nah, ini apa menjadi alasannya? Baik, ya jadi tadi kalau mahdoro dari kata hudur, tapi dia punya akar kata yang lain, yang darinya nanti kita ambil tagline itu. Masya Allah. Ya, jadi kata hadoro, peradaban. Nah, ini orang hari ini, ya kalau bicara peradaban, dia tidak akan paham tentang peradaban. Ya, manakala tidak dikembalikan ke akar katanya ini. Karena orang Barat pun yang mengambil kata peradaban terjemahan dari kata ini. Nah, jadi di Islam, ya atau saat itu orang-orang Arab menyebut peradaban hadoro. Nah, jadi hadoro ini diterangkan di dalam kitab-kitab mu'jam. Jadi mu'jam itu kitab yang menerangkan tentang bahasa, ya khususnya bahasa Arab. Ya dikatakan jadi al-hadoro itu iqamatu fil hadar, tinggal di hadar. Dan hadar itu dia lawannya al-badu. Ya kita ada ya Badui, yang kita tahu orang Badui itu ya adalah orang-orang yang tinggalnya itu tidak menetap. Nah, makanya kenapa orang Badui tidak ada peninggalan? Ya karena memang sengaja mereka tidak mau menetap di tempat itu. Karena pekerjaannya adalah, yang mata pencariannya adalah ternak ya tadi ya. Jadi pengembala. Jadi kalau kemudian rumputnya habis,
mereka berpindah. Jadi memang tidak niat tinggal di tempat itu. Nah, adapun hadar itu adalah tempat yang orang itu niat memang di situ. Makanya nanti ada Qaryah yang kalau kita terjemahkan desa, ada Madinah. Ya, kota itu bagian dari hadar. Nah, berarti hadar itu adalah cara hidup yang seseorang itu sudah berniat tinggal di tempat itu. Dan kalau sudah niat ya menetap di tempat itu, dia akan curahkan ya pikirannya, energinya bagaimana bisa menghadirkan kehidupan yang bahagia di situ. Nah, cuman ini bedanya peradaban Islam dengan peradaban non-Islam. Ya, kalau peradaban non-Islam ya sudah, memang tujuan mereka hidup dunia. Makanya mereka orientasinya selalu dunia. Ya, peradabannya itu. Ya, tapi kalau Nabi kita kan mengajarkan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Ya, orang asing nggak pernah berniat kita untuk menetap di satu tempat, atau orang yang sekedar nyebrang jalan. Nah, tapi ya kita kan tahu ya dunia ini adalah darul amal, ya negeri untuk beramal. Nah, kehidupan setelah ini adalah akhirat, itu darul jaza, ya negeri tempat kita mendapatkan balasan dari amal kita. Nah, berarti peradaban Islam itu ya peradaban yang kita curahkan ya energi pikiran kita untuk membangun dunia ini, tapi tidak untuk kita nikmati di sini. Ya, karena al jaza min jinsil amal, ya balasan itu dari jenis amalnya. Nah, kita membangun sesuatu di sini, nah kita nikmatinya di mana? Di akhirat nanti. Nah, sehingga kenapa sih Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Nah, ini ayat yang masyhur diketahui oleh kaum muslimin ya, Adzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan kita adalah untuk ibadah. Nah, ibadah ini dimensinya sangat luas sekali. Ya, kalau kemudian kita menjadi orang yang fokus pada diri kita, ya menjadi ahli ibadah, itu juga ibadah. Ya, kemudian kita perluas skalanya. Ya, keluarga kita jadikan seorang yang soleh, yang soleha, itu juga ibadah. Masyarakat kita, nah Mahdhara ingin mengambil peran yang paling maksimal. Ya, karena tadi Allah ciptakan Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Nah, berarti kita harus ngurus bumi ini. Ya, jadi pertama ibadah. Nah, masing-masing punya pilihan skala mana yang mau kita ambil. Kita ingin yang paling maksimal, paling luas, yaitu memakmurkan ya buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara memakmurkan buminya Allah dengan 3 lapis ilmu tadi itu. Ya, kan nggak mungkin ya hari ini kita bisa memakmurkan buminya Allah kalau tidak menguasai 3 lapis ilmu itu. Nah, sehingga ada ungkapan al-ilmu bi khalqillah aslun li salahid dunya. Ilmu tentang ciptaan Allah itu adalah dasar untuk kemaslahatan dunia. Nah, kalau kita tidak ambil ilmu umum itu, yang ambil siapa? Orang non-muslim. Nah, kalau orang non-muslim yang ngurus bumi ini nggak akan makmur. Karena bumi ini akan makmur kalau dimakmurkan dengan aturan Allah. Siapa yang bisa? Ya, orang beriman. Nah, makanya ya kalau di Mahdhara kita ingin menghadirkan ya, jadi tagline yang lain adalah generasi ulama ilmuwan.